bersama saya Vita Kusuma dari kelas 3D4EB yang pada video kali ini akan menjelaskan tentang metode eliminasi Gauss beserta contoh soalnya. Langsung saja kita ke materinya yuk. Ini akan dibahas mengenai metode eliminasi Gauss dan contoh soal yang merupakan implementasi dari rangkaian listrik sederhana. Seperti biasa, sebelum kita berlanjut, maka kita harus mengetahui pokok bahasan pada video kali ini. Yang pertama ada contoh soal, yang kedua pengerjaan cara manual. Di sini kita hanya sampai menemukan matriks Gauss-nya saja. Untuk perhitungan eliminasi Gauss sampai ditemukannya nilai X atau penyelesaiannya, maka digunakan sebuah program yang akan menjadi pokok bahasan terakhir, yang ketiga. Oke, langsung saja kita bergeser ke pokok bahasan pertama, yakni contoh soal. Seperti yang kalian lihat di sini, terdapat sebuah gambar rangkaian listrik loop tertutup, dan di sini terdapat dua loop pertama dan loop kedua, di mana kita disuruh untuk menentukan masing-masing kuat arus listrik I1, I2, dan I3 dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Kira-kira gimana ya cara menentukan arus tapi menggunakan persamaan matematika? Sulit nggak ya? Jangan khawatir, semua pasti ada jalannya. Mau tahu? Oke, jangan di skip ya. Langkah pertama, kita harus menentukan arah dari masing-masing loop. Di sini, loop pertama, saya tentukan arahnya dengan berpacu pada sumber tegangan yang di sini. Saya tentukan arahnya searah jarum jam dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan untuk loop kedua, saya juga berpacu pada tegangan yang di sebelah sini dan arahnya berlawanan jarum jam dari kutub positif ke kutub negatif juga. Sedangkan kita harus mengikuti persamaan arus atau di sini kita sebut hukum Kirchhoff pertama, di mana sigma I sama dengan 0, I keluar sama dengan I masuk, arus keluar sama dengan arus yang masuk. Nah, kita coba cari arus keluarnya. Arus keluar di sini adalah I1. Ini keluar. Dan I2 juga keluar. Sedangkan arus masuknya adalah I3. Sehingga I3 ini adalah I1 ditambah I2. Untuk menjadikan persamaan ini sama dengan 0, maka min I1 dikurangi I2 ditambah I3. Seperti tadi yang sudah saya katakan ya, karena I3 ini merupakan I1 ditambah I2. Untuk langkah kedua, kita coba berfokus pada loop pertama atau loop yang atas, dimana di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, jadi bukan hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang kedua ini berbunyi sigma E sama dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma E ini adalah jumlah tegangan dan sigma IR adalah
jumlah arus dikalikan resistor atau tahanan. Sehingga kita lihat pada loop pertama jumlah tegangannya. Di sini kita cari sumber tegangan 45 volt. Kemudian tidak ada lagi kan sumber tegangannya, maka kita bisa tulis di sini 45 saja. Kemudian di sini kita mencari sigma I. I di sini terlihat terdapat I3 dan I1. Kita cari dulu yang terdekat dari sumber tegangan, yakni I3. Nah, tahanan atau resistor yang dilewati oleh I3 adalah 1 ohm dan 47 ohm. Sehingga di sini I3 dikalikan 47 ditambah 1. Nah, kenapa di sini tandanya min bukan plus? Karena arah ini menuju ke kutub negatif, sehingga di sini diberikan tanda negatif. Kemudian masih mencari sigma I sama dengan R. Kita mencari I lagi. Di sini terdapat I1, yang mana tahanan yang dilewati oleh I1 adalah 34 ohm. Sehingga di sini I1 dikalikan 34. Dan tandanya juga sama-sama negatif karena menuju ke kutub negatif, sama dengan 0. Kemudian kita urutkan variabelnya menjadi min 34 kali I1 dikurangi 47 tambah 1, 48 dikalikan I3 dan ditambah 45 sama dengan 0. Kemudian kita tukar ruasnya menjadi min 34 I1 dikurangi 48 I3 sama dengan min 45. Dari plus menjadi minus karena tukar ruas. Untuk langkah ketiga, yakni kita berfokus pada loop kedua, karena loop pertamanya sudah selesai ya tadi. Sama juga kita menggunakan hukum Kirchhoff kedua yang berbunyi sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita mencari jumlah tegangan pada loop kedua. Nah, di sini terdapat E1 sebesar 85 volt. Kemudian terdapat juga E2 sebesar 45 volt. Berarti kita bisa tuliskan 45 ditambah 85. Dan kita mencari sigma IR-nya. Di sini arus apa saja yang terdapat pada loop kedua? Seperti yang kita tahu, di sini terdapat arus I2. Nah, tahanan yang dilewati oleh I2 itu di mana? Ada di 1 ohm ini. Sehingga di sini bisa kita tuliskan maaf, ada yang ketinggalan karena tidak terlihat ya. Jadi tahanan yang dilewati oleh I2 adalah 1 ohm ditambah 18 ohm. Karena ini seri makanya ditambah. Jadi ini 18 plus 1 dikalikan I2. Kemudian kita cari lagi arus yang ada pada loop kedua ini, yakni I3. Nah, arus yang dilewati oleh I3 yakni 1 ohm dan 47 ohm. Karena ini seri maka dijumlah, sehingga ini juga sama tandanya. Mengapa negatif? Karena arahnya menuju kutub negatif.
sehingga bisa kita tuliskan dengan urut variabel min 18 tambah 1 kali I2 min 19 I2 dikurangi dengan 47 per 1 48 dikalikan I3 plus 45 tambah 85 130 sama dengan 0. Sehingga kita bisa tukar ruas untuk 130 nya yang ini plus jadi min, sehingga min 19 I2 dikurangi 48 I3 sama dengan min 130. Sehingga yang pertama ini adalah hukum Kirchhoff 1, dan ini adalah untuk loop pertama. Ini loop kedua menggunakan hukum Kirchhoff kedua. Nah, ini ketiga ini disebut persamaan linier, yang kemudian diletakkan pada sebuah matriks untuk proses selanjutnya, yaitu proses pengerjaan eliminasi Gauss. Di sini min I1, karena ini variabel nilai konstantanya adalah 1, maka kita tulisnya min 1. Ini juga min 1, kemudian ini plus 1 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan kedua, min 34 I1, karena dia tidak punya I2 maka ditulis 0, dan min 48 I3 sama dengan min 45. Kemudian untuk persamaan ketiga, karena dia tidak mempunyai variabel I1 maka ditulis 0 pada I1 nya. Kemudian min 19 I2 ditulis di sini, dan min 48 I3 ditulis di sini sama dengan min 130. Untuk mempercepat pemrosesan pengerjaan dari metode eliminasi Gauss ini dan hasilnya sudah pasti akurat, maka kita bisa menggunakan sebuah program. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang program untuk menyelesaikan metode eliminasi Gauss. Yang pertama, di sini kita membuat sebuah tabel, semacam tabel. Kemudian kita memasukkan ordenya, orde untuk matriks Gauss, yang mana matriks Gauss ini merupakan matriks persegi, sehingga baris dan kolomnya adalah sama. Kemudian di sini adalah program untuk memasukkan nilai pada matriks Gauss yang sudah disediakan pada tabel. Kemudian di sini ada tombol submit untuk melakukan proses hitung, dan di sini adalah proses untuk menyelesaikan menyelesaikan eliminasi Gauss. Caranya, matriks yang sudah dibuat di awal dijadikan matriks segitiga bawah. Kemudian, jika sudah terbentuk matriks segitiga bawah, maka bisa ditemukan persamaannya dengan cara melakukan proses substitusi, sehingga nanti akan ketemu penyelesaiannya nilai X1, X2, dan X3, bahkan X seterusnya. Langsung saja kita simulasikan programnya.
Di sini sudah muncul programnya. Di sini kita masukkan number of variabelnya sebanyak 3 karena ini ordernya 3 kali 3. Jadi kita masukkan 3. Kemudian untuk X1 kita masukkan min 1. Sama ya, seperti ini. X2 min 1, X3 nya 1 sama dengan 0. Kemudian untuk baris kedua min 34, di sini 0. X3 nya min 48, hasilnya adalah min 45. Dan untuk baris ketiga X1 nya 0, X2 nya min 19, dan X3 nya min 48 sama dengan min 130. Oke, kita tekan tombol calculate dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, langsung ketemukan penyelesaiannya. Di sini X1 ketemu min 1, sekian, kemudian X2 nya bernilai 2, sekian, dan X3 nya bernilai 1, sekian. Jadi inilah keuntungan menggunakan metode numerik terprogram agar memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat dan hasilnya sangat besar, dikatakan akurat. Maksudnya kemungkinan akuratnya itu sangat besar. Sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Sangat gampang bukan? Oke. Semoga ilmu yang kalian dapatkan di video ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.